Di sebuah lembah yang dikelilingi gunung hijau di tanah Papua, hiduplah sebuah suku kecil bernama suku Manikoba. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menjaga hutan, dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Hutan di sekitar kampung itu begitu lebat dan indah. Udara segar, sungai jernih, dan pepohonan menjulang tinggi seperti tiang surga. Di sanalah para burung bernyanyi setiap pagi, menandai datangnya fajar. Di tengah kehidupan yang damai itu, ada seorang gadis muda bernama Nabire. Ia terkenal karena hatinya yang lembut dan wajahnya yang bercahaya seperti sinar matahari pagi. Nabire bukan hanya cantik dari luar, tapi juga memiliki hati yang penuh kasih terhadap alam. Setiap hari ia berbicara dengan bunga, memberi makan burung, dan menolong hewan kecil yang terluka. Ia sering berkata kepada teman-temannya, "Hutan ini adalah rumah kita. Kalau kita jaga dengan kasih, maka hutan juga akan menjaga kita." Di antara semua orang yang mengenal Nabire, ada seorang pemuda bernama Yomaki. Ia adalah pemburu muda yang gagah dan pemberani. Diam-diam, ia menyimpan rasa kagum pada Nabire. Namun, Yomaki memiliki sifat yang agak berbeda. Ia ingin dikenal, ingin dipuji, dan sering memburu lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ia merasa dengan begitu, orang akan menghormatinya. Suatu hari, Yomaki mendengar kabar bahwa Nabire hanya mau menikah dengan pria yang mencintai alam, bukan yang serakah. Kata itu membuat hatinya tersentuh, namun juga malu. Ia ingin berubah, tapi kebiasaannya sukar ditinggalkan. Ia masih sering masuk ke hutan dengan busur dan panah, memburu burung berwarna-warni yang menjadi kebanggaan kampung. Sampai suatu pagi, Yomaki melihat seekor burung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bulunya bersinar keemasan. Sayapnya memantulkan warna merah muda dan biru langit. "Burung apakah itu?" gumam Yomaki. Ia mengangkat busurnya, bersiap memanah. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Burung itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah berbicara. Dalam tatapan itu, Yomaki merasa ada pesan. "Jangan sakiti keindahan yang belum kau fahami." Yomaki menurunkan busurnya perlahan. Ia hanya menatap burung itu terbang melintasi cahaya matahari yang menembus dedaunan. Saat itu, hatinya bergetar, seolah menemukan makna baru. Ia pulang tanpa hasil buruan, tapi dengan hati yang hangat. Nabire yang melihatnya pulang tersenyum. "Kadang tidak membawa hasil bukan berarti gagal, Yomaki. Kadang itu artinya kau sedang belajar berhenti." Sejak hari itu, Yomaki mulai jarang berburu. Ia lebih sering membantu menanam pohon muda, menimba air, dan menjaga sungai agar tetap bersih. Penduduk kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka heran, tapi senang. Nabire pun diam-diam bangga melihat Yomaki semakin bijak. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan itu. Ada seorang pemburu tua bernama Wauka yang iri karena kini semua orang memuji Yomaki. Anak muda itu hanya pura-pura baik, katanya sinis. Suatu saat, ia akan kembali memburu, karena itulah darah pemburu sejati. Suatu malam, Wauka menantang Yomaki. Ia berkata, "Kalau kau benar-benar pemburu sejati, ikutlah aku ke puncak bukit besok. Di sana ada burung dengan bulu emas. Siapa yang mendapatkannya, dialah yang paling hebat." Yomaki menatap langit malam yang penuh bintang. Hatinya bimbang. Ia telah berjanji pada dirinya untuk tidak membunuh tanpa alasan. Tapi suara Wauka menggoda egonya. "Baiklah," jawabnya akhirnya, "aku akan ikut. Tapi aku tidak akan membunuh tanpa sembah." Esoknya, mereka berangkat pagi-pagi, menembus kabut, mendaki bukit tinggi yang diselimuti awan. Di puncak bukit, benar saja seekor burung indah dengan bulu berkilau emas, hijau, dan merah sedang menari di dahan. Itu burung yang sama yang pernah dilihat Yomaki dulu. Wauka segera mengangkat busurnya, bersiap menembak. "Jangan!" teriak Yomaki, tapi panah sudah melesat. Panah itu mengenai sayap burung. Ia jatuh perlahan. Tapi sebelum menyentuh tanah, tubuhnya berubah menjadi cahaya. Cahaya itu melingkari Wauka dan Yomaki, membuat mereka tak bisa bergerak. Suara lembut terdengar dari arah cahaya. "Kalian manusia yang datang ke tempat sakral ini, siapa yang berani menyakiti penjaga langit akan kehilangan kedamaian hatinya." Yomaki menunduk, suaranya bergetar, "Ampunilah kami, aku tidak berniat menyakiti, aku hanya ingin mencegah." Cahaya itu meredup, berubah menjadi sosok perempuan cantik dengan bulu berkilau seperti pelangi. Itulah roh burung langit, penjaga hutan Papua. "Kau, Yomaki," katanya lembut, "hatimu berjuang melawan keserakahan. Tapi ingatlah, hutan tidak hanya dijaga dengan niat, tapi dengan keberanian untuk melindunginya dari yang tamak." Wauka berlutut ketakutan. "Ampuni aku, roh langit."
Aku hanya ingin membuktikan diriku hebat. Roh itu menatapnya dalam-dalam. Kehebatan sejati bukan dari banyaknya yang kau taklukkan, tapi dari banyaknya yang kau jaga. Seketika, angin berhembus kencang, cahaya menelan Wauka, dan tubuhnya berubah menjadi batu besar di puncak bukit. Batu itu kini dikenal sebagai batu penyesalan. Roh langit menatap Yomaki. Kau telah belajar, tapi sebagai tanda pengingat, engkau akan menjadi penjaga hutan ini, bukan sebagai manusia, melainkan dalam bentuk yang abadi. Sebelum Yomaki sempat bertanya, tubuhnya mulai berubah. Dari punggungnya tumbuh bulu-bulu indah, dari tangannya muncul sayap bercahaya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi burung yang menakjubkan, bulunya keemasan. Ujungnya merah muda dan hijau, matanya bening seperti embun pagi. Mulai hari ini, kata roh itu, kau akan dikenal sebagai cenderawasi. Burung dari surga, terbanglah, jaga hutan, dan ajarkan manusia tentang keindahan yang suci. Nabire yang menunggu di kampung mulai merasa cemas karena Yomaki tak kunjung pulang. Ia naik ke bukit mencari kabar. Di puncak bukit, ia hanya menemukan batu besar dan seekor burung indah yang menatapnya dari dahan tinggi. Burung itu mendekat, hinggap di bahunya, dan menatapnya dengan mata yang sangat familiar. Nabire terkejut. Yomaki, bisiknya. Burung itu mengangguk pelan, lalu mengepakkan sayapnya, menari di udara seolah mengucap selamat tinggal. Air mata Nabire jatuh, tapi hatinya hangat. Ia tahu Yomaki kini menjadi bagian dari surga yang melindungi mereka. Sejak hari itu, kampung Manikoba tidak lagi memburu sembarangan. Mereka percaya bahwa setiap burung adalah penjaga yang membawa pesan dari langit. Burung cenderawasi pun menjadi simbol kemurnian, keindahan, dan cinta terhadap alam. Nabire setiap pagi berdiri di tepi hutan, menyapa cenderawasi yang menari di langit, seolah berbincang dengan Yomaki yang kini menjaga dari atas. Waktu berlalu, dan kisah itu menjadi legenda. Orang-orang menuturkannya dari generasi ke generasi di seluruh tanah Papua. Mereka percaya, setiap kali cenderawasi menari di bawah cahaya matahari, itu adalah tanda bahwa hutan masih diberkati. Anak-anak Papua tumbuh dengan cerita itu. Belajar untuk mencintai alam, menghargai hewan, dan hidup dalam keseimbangan. Para tetua sering berkata, jangan pernah memanah burung cenderawasi, sebab ia adalah roh penjaga yang mengingatkan kita agar tidak serakah. Di malam hari, Nabire sering bermimpi. Dalam mimpinya, Yomaki datang dengan senyum damai. Berkata, aku tak pergi jauh, aku hanya berpindah bentuk, agar dapat menjaga lebih banyak kehidupan. Nabire pun mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan anak-anak tentang cinta alam. Ia menjadi pengajar yang dihormati, dikenal sebagai ibu hutan. Dalam setiap pelajaran, ia selalu berkata, jika kalian melihat burung cenderawasi, berdoalah dalam hati. Katakan terima kasih, karena berarti langit masih peduli. Suatu hari, ketika Nabire sudah tua, ia duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Udara sore terasa hangat, dan kicauan burung terdengar lembut. Seekor cenderawasi terbang mendekat, melayang di sekitarnya, lalu hinggap di tangannya. Nabire tersenyum. Sudah waktunya. Yomaki, burung itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu menyentuh dahinya dengan lembut. Dalam sekejap, Nabire memejamkan mata dengan damai. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga hutan yang segar. Penduduk kampung menemukannya tersenyum di bawah pohon, dikelilingi burung-burung kecil. Mereka tahu, Nabire telah bersatu dengan alam yang ia cintai. Sejak hari itu, setiap kali fajar menyingsing, 2 ekor cenderawasi terlihat menari bersama di langit timur. Orang-orang percaya itu adalah roh Nabire dan Yomaki yang kembali menyapa. Dari waktu ke waktu, legenda itu terus diceritakan kepada anak-anak di seluruh Papua. Bukan hanya kisah cinta, tapi juga pelajaran bahwa alam adalah bagian dari diri kita sendiri. Hutan yang mereka jaga kini menjadi sumber kehidupan bagi burung, hewan, dan manusia. Di setiap tarian cenderawasi, alam seperti berbisik, jagalah aku, seperti aku menjaga kalian. Hingga kini, burung cenderawasi disebut juga bird of paradise, burung surga dari Papua yang mewakili keindahan dan kemurnian hati. Warna bulunya melambangkan keberanian, harapan, dan kasih. Emas untuk kebijaksanaan, hijau untuk kehidupan, merah muda untuk cinta, dan biru untuk kedamaian. Setiap warna adalah doa yang hidup di langit. Anak-anak Papua diajarkan untuk tidak hanya bangga pada burung cenderawasi, tapi juga meneladani kisahnya. Sebab keindahan tidak muncul dari keserakahan, tapi dari ketulusan menjaga dan memberi. Di sekolah-sekolah Papua, guru sering membuka pelajaran dengan cerita ini
untuk mengingatkan pentingnya cinta alam. Mereka berkata, jika kalian ingin jeti kuat seperti Yomaki, jadilah pelindung, bukan perusak. Di hari-hari perayaan adat, masyarakat menari sambil mengenakan hiasan bulu cenderawasih, bukan dari burung asli, tapi tiruan yang dibuat dengan hormat. Itu bentuk penghargaan terhadap roh penjaga yang memberi warna bagi tanah mereka. Lagu-lagu rakyat tentang Nabire dan Yomaki masih sering dinyanyikan di acara budaya. Suaranya lembut dan mengalun, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tenang. Dalam lagu itu ada bait yang berbunyi, burung surga menari di langit biru, membawa cinta dari hati yang tulus. Jagalah hutan, jagalah hidup, agar bumi tetap bernafas indah. Setiap kali lagu itu dinyanyikan, anak-anak menatap langit, mencari sosok cenderawasih yang menari. Kadang mereka melihatnya, kadang tidak, tapi mereka tahu, burung itu selalu ada di langit, di hati, dan di hutan mereka. Legenda ini tidak sekadar cerita, tapi warisan nilai kehidupan. Ia mengajarkan manusia untuk menyadari bahwa keindahan alam bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dihargai. Bahwa setiap pohon yang tumbang tanpa alasan adalah kesedihan bagi langit. Bahwa setiap sungai yang kotor adalah tangisan bumi. Dan setiap burung yang terbang bebas adalah simbol harapan yang tak boleh dipatahkan. Orang Papua berkata, selama masih ada cenderawasih di langit, berarti cinta masih hidup di bumi. Itulah sebabnya mereka menjaga hutan dengan penuh hormat. Karena di sanalah rumah sang burung surga. Kini, dunia mengenal Papua bukan hanya karena keindahannya, tapi karena kebijaksanaan rakyatnya dalam menjaga kehidupan. Burung cenderawasih menjadi lambang Papua, dan juga simbol perdamaian Indonesia Timur. Dalam tarian adat, setiap gerakan sayap penari melambangkan doa agar manusia selalu bersahabat dengan alam. Dan dalam setiap dongeng yang diceritakan ibu kepada anaknya, kisah Nabire dan Yomaki tak pernah pudar. Mereka menjadi pengingat bahwa cinta sejati adalah yang mampu mengubah manusia menjadi cahaya bagi dunia. Seperti Yomaki yang berubah menjadi cenderawasih bukan karena kutukan, tapi karena pengorbanan. Seperti Nabire yang menjaga cinta bukan dengan tangan, tapi dengan doa dan kesetiaan. Begitulah asal mula burung cenderawasih, burung yang lahir dari kasih dan ketulusan. Dari hutan Papua, legenda ini terbang membawa pesan untuk seluruh dunia, bahwa bumi ini indah karena manusia yang mau menjaganya. Bahwa surga tidak jauh di atas sana, melainkan di setiap hati yang mencintai ciptaan Tuhan. Dan bahwa setiap kali cenderawasih menari di langit timur, itu adalah cara langit tersenyum, mengingatkan kita untuk terus hidup dengan kasih, menjaga alam, dan menebar keindahan.